La tayra, la tayra wala safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan menganggap bulan ataupun safar tersebut adalah bulan yang penuh kesialan di dalam bulan tersebut. Orang Arab itu ketika jahiliyah, ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa taala. Daripada 12 tersebut, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan-bulan haram. Itu bulan di mana Allah melarang umat manusia berperang ataupun menumpahkan darah di dalam bulan-bulan tersebut. Jahiliyah ini tak suka dengan bulan-bulan daripada bulan tersebut. Kemudian jatuh di dalam setelah Dzulhijjah, terus masuk di dalam Muharram. Mereka katakan terlalu panjang bulan-bulan haram ini, terlampau panjang. Dikatakan kita nak tukarkan, sebab mereka melihat bulan haram ini adalah bulan yang berkah, tetapi mereka pun ada menganggap bahwa mereka asingkan satu lain agak terpencar ataupun tersebar bulan-bulan haram tersebut. Penganggapan kemudian ditambah lagi dengan keyakinan bahwa kesialan yang akan terjadi, sehingga apa, mereka nak katakan kalau Anda ini musibah itu lagi sedap ditunggu atau dipercepat, kita katakan. Kalau Anda sudah tahu Anda akan kena musibah, Anda katakan nak cepatkanlah musibah nih. Saya tak tenang, tidur siang tak sedap, tidur malam tak sedap. Betul tak? Kalau ada orang ada kes di mahkamah, dia katakan bulan hadapan, kalau esok bisa esok, saya nak minta esok. Sebab apa? 1 bulan ini pun saya dah macam di penjara. Pikiran saya tidur tak sedap, besok nak pikirkan lagi, borak dengan peguam. Nah itu dikatakan kita sebab apa? Musibah yang ditunggu itu tak sedap. Safar ini mereka menganggap bulan tersebut adalah bulan musibah. Mereka cari cara bagaimana musibah tersebut dipercepat. Ini jahiliyah punya akal ini tak habis-habis. Apa mereka katakan? Kita tukarlah kalender tuh, letak bulan Muharram itu kedua, Safar pertama. Kalau Anda tengok itu kalender sekarang yang Masehi, Januari Februari. Ambil Februari letak di awal, Januari letak di bulan kedua. Boleh tak macam tu? Sepatutnya tak boleh. Tetapi orang jahiliyah ini daripada degil dan kebodohannya mereka tersebut, sampai mereka berfikir tak apa, tukarkan hari tersebut. Sebab apa mereka? Yang penting ketika nama Safar itu dialihkan, maka balaknya atau musibah pun akan ikut dengan penamaan tersebut. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut. Mereka tukarkan, pindahkan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innaman nasi'u apa? Ziyadatun fil kufri. Orang yang menukar-nukar ataupun memajukan satu hari, kemudian menunda satu hari yang lain, bolak-balikkan, meletakkan di awal, meletakkan di akhir, mengakhirkan satu hari ataupun bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ziyadatun fil kufri. Ya apa yang kalian perbuat tersebut tidak menambahkan kedekatan engkau dengan Allah, melainkan menambahkan kekufuran kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Engkau meyakini kalau engkau pindahkan, musibah pun akan ikut terpindah. Lupa kalau Allah yang memberikan musibah tersebut. Lupa apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut. Tak kisah siang malam ataupun pagi petang, pukul berapapun, kalau Allah katakan musibah tersebut turun-turun. Tengok Covid terjadi, tak ada siang, tak ada malam. Tak ada hujan pun, tak ada angin, tiba-tiba Covid sampai 7 bulan, 10 bulan, 8 bulan kita masih dengan case yang sama. Problem yang sama, tanpa ada persiapan. Tanda kekuasaan tersebut ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang alim pun, orang yang paling pandai pun, ketika kita bertanya bila Covid tersebut usai, dia katakan tak tahulah, sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan Covid tersebut usai dan pergi daripada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat Covid tersebut dengan cepat dan secepat-cepatnya, amin ya rabbal alamin. Sehingga mereka meyakini di dalam bulan Safar tersebut, bahkan ada beberapa dikatakan kepercayaan orang Arab tersebut, mereka menjadikan bulan Safar tersebut adalah bulan yang ada penuh kesialan di dalamnya. Sehingga apa-apa perbuatan yang baik ketika bulan Safar tersebut semuanya cuti. Duduk di dalam rumah, jangan berniaga, jangan buat apapun. Setiap perkara baru yang mereka akan mulai ketika masuk bulan Safar, mereka tunda. Tunggu bulan selanjutnya. Tak boleh, ini bulan sial. Menikah, tak boleh. Bahkan dikatakan bahkan bukan hanya di Safar, ini hanya salah satu bentuk contoh Safar tersebut diyakini pembawa sial. Orang Arab tersebut meyakini bahwa Syawal pun pembawa sial di dalam perkawinan mereka.
Sehingga dikatakan Syawal ini, sebab apa dikatakan bahwa Syawal ini adalah diambil daripada kata isyalah ataupun al-irfa ataupun rafa, pengangkatan, di mana terjadi salah satu masa ketika itu taun, penyakit yang dikatakan mewabah ke seluruh negeri tersebut, terkena tak kisah siapapun, tua muda terkena penyakit ini terus meninggal dunia. Saat itu dikatakan setiap orang yang ramai yang menikah dan pasangan-pasangan yang menikah tersebut meninggal dunia ramai daripada mereka. Sehingga mereka mengaitkan berarti bulan Syawal tersebut adalah bulan yang sial, tak boleh kawinkan orang-orang lain. Bulan Syawal, bulan Safar, Rasulullah SAW ini mempunyai cara treatment bagaimana melawan daripada kepercayaan tersebut. Tak ada yang lebih kuat daripada melawan kepercayaan tersebut, melainkan orang tersebut melakukan sesuatu benda yang mereka percaya dapat mendatangkan kemudaratan di dalam perkara tersebut. Rasulullah SAW ketika kawin dengan Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, sebelum Islam tersebut turun dan keyakinan tersebut pun dah ada di antara orang-orang Arab, Nabi SAW memilih tarikh perkawinan beliau dengan Siti Khadijah pada bulan Safar. Ulama mengatakan bahwa Thayyibatul unsur pada Nabi SAW, pribadi yang baik itu dah ada sebelum Nabi SAW diangkat dan dilantik menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memilih bulan pun seakan-akan Nabi memilih bulan yang mana orang lain meyakini bulan tersebut adalah buruk, tetapi Nabi melakukan perkara yang baik di dalam bulan tersebut. Dan daripada pernikahan itulah lahir insan-insan yang mulia. Daripada benih-benih Rasulullah SAW dan Sayyidatuna Khadijah, lahir daripadanya Ummu Kalthum, zahir daripadanya Zainab, zahir daripadanya Ruqayyah, zahir daripadanya siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian dari situlah bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat lain, Nabi pun mengawinkan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyiduna Ali, atau kita gelari dengan Haidar. Sebagian lain mengatakan Haddar atau Haidarah, yang berarti singa. Dikawinkan di dalam bulan Safar. Bahkan orang-orang Arab menyukai daripada peperangan, dan Safar tersebut bukanlah bulan-bulan Muharram, tetapi kalau di bulan Safar orang Arab tersebut pensiunkan senjata mereka letak di dalam rumah. Nabi SAW ketika sahabat-sahabatnya masih mempunyai kemerdekaan tersebut, Nabi tentukan salah satu awal-awal peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, Ghazwatul Abwa, perang Abwa dilakukan oleh Nabi SAW di dalam bulan Safar. Bahkan di dalam perang Khaybar pun Nabi SAW lakukan di dalam bulan Safar. Lantas kita menyikapi daripada perkara-perkara tersebut, ada hadis yang datang daripada baginda SAW berkaitan dengan hari Rabu akhir daripada bulan Safar tersebut. Saya pun terkejut, ternyata di masyarakat di tanah Melayu tersebut menjadikan hari tersebut adalah hari mereka pergi ke sungai untuk mandi Rabu, mandi Safar, betul. Kalau antum pergi ke Jawa, mereka katakan Rabu Wekasan. Alhasil hampir setiap tempat ini mereka mempunyai ada istiadat yang mirip yang melakukan sebuah aktiviti di hari tersebut. Lantas kalau kita bertanya apakah hukum daripada hari tersebut, jangan katakan haram terlebih dahulu ataupun ianya boleh. Tetapi haram yang mulia ini mempunyai dawabit, syarat-syarat untuk mengatakan benda tersebut ianya halal ataupun haram. Kita dah mengatakan bahwa hari-hari yang dianggap sial oleh orang-orang jahiliyah, Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara sebalik daripada apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Dari sini ulama mengatakan bahwa ketika hari Rabu tersebut, orang-orang jahiliyah ini mempunyai keyakinan, di dalam athar pun hadis Rasulullah SAW mengatakan hari Rabu akhir daripada bulan. Sebagian lagi hadis yang diriwayatkan Imam As-Suyuti di dalam jami'-nya mengatakan hari Rabu pada akhir bulan Safar tersebut adalah yaumun nahsun mustamir. Adalah hari yang nahas. Nahas apa? Sial, buruk hari tersebut. Mustamir, selalu sepanjang hari tersebut. Tetapi Al-Imam As-Sakhawi murid daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan hadis ini wahiyah turuqun. Maknanya dhaif, sangatlah dhaif hadis tersebut. Kalaupun kita nak terima kebenaran daripada hadis tersebut, ulama mengatakan bahwa ianya nahas kepada siapa yang meyakini kenahasan pada hari tersebut. Maknanya kamu ini berkeyakinan sebagai Allah ini akan dikatakan al-madad fil mashhad.
Pemberian itu bergantung kepada bagaimana engkau berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kau berkeyakinan buruk dengan hari tersebut, Allah kabulkan buruk dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau berkeyakinan bahwa hari tersebut adalah hari yang baik, hari yang bertuah tersebut, pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hari tersebut sesuai dengan keyakinanmu. Sebab dikatakan al-amal ataupun harapan tersebut adalah doa yang terucap oleh lisan tetapi terujar oleh hati dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan syarat orang tersebut berdoa tersebut dengan mengeluarkan suara sehingga orang lain boleh mendengarnya, tetapi syarat daripada berdoa tersebut Anda tahu dan yakin kepada siapa Anda meminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala.